Oke teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga dan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kenapa aku bilang harga Pi $314 itu tidak masuk akal dan tidak logis, tidak realistis. Jadi aku akan kembangkan cara aku menjelaskan agar kalian bisa mengerti alasan-alasanku kenapa itu tidak logis dan tidak realistis. Ya, ketika keluar Pi nanti ya. Oke, eh mungkin banyak dari video kemarin komen bahwa aku sok tahu, aku menggurui kalian. Enggak, aku tidak bermaksud seperti itu teman-teman. Aku bermaksud adalah untuk memberikan kalian arahan dengan cerdas, dengan pikiran yang berlogika. Bukan hanya sekedar berlogika, tapi dengan perhitungan yang matang. Jangan terlalu percaya atau jangan langsung percaya kepada siapapun yang memberikan info harga Pi sekian 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 sekian, sekian ya. Jangan terlalu percaya. Karena apa? Di Pi sendiri sudah disebutkan bahwa harga saat ini masih bernilai nol. Tidak ada yang menyebutkan, Picor Team tidak menyebutkan harga Pi saat ini 314 atau sekian sekian sekian. Enggak. Oke, itu bisa jadi itu kan analisa teman-teman, analisa orang-orang. Kenapa kamu memprotes itu? Oke, boleh, boleh analisa. Analisa boleh, tetapi kan harus realistis. Harus bentar, aku buka dulu, notnya nggak usah lah ya. Di situ kalian bisa lihat di chat grup di P Network itu di bagian general di English itu ada di apa? Di FAQ itu di sana dituliskan bahwa ada yang pertanyaan tentang berapa harga Pi saat ini. Dituliskan dengan jelas di sana bahwa harga saat ini masih nol dan tidak dibuka harganya akan berapa. Belum ada pemberitahuan harganya berapa ya. Dan aku akan menjelaskan di sini secara logikaku kenapa aku bisa bilang di video yang ini harga koin Pineto katanya 314 apakah benar. Di video ini aku akan menjelaskan secara logika dan lebih detail lagi tentang kenapa aku mengatakan itu, teman-teman ya. Tapi ini agak panjang nih bakalan videonya karena termasuk hitungan, terus termasuk logika yang logis itu seperti apa dan alasan kenapa aku kok bisa mengatakan itu tidak logis dan tidak realistis. Itu aku akan sampaikan di sini semuanya. Oke. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain biar teman-teman pioner yang lain mengerti dan tidak terlalu mimpi yang nantinya takutnya kalian jatuh dan kecewa. Jadi kita harus pandai, kita harus mengerti dulu. Oke, kita lanjut ke harga Pi saat ini. Tapi sebelumnya aku lanjut, ada alasan kenapa aku kok tahu, aku kok bisa memprediksi itu atau memungkinkan kata-kata itu seperti itu. Yang pertama, aku itu pernah membuat token sama seperti Pi, tapi bukan seperti Pi yang menggunakan handphone bisa ditambang, bukan ya. Tapi aku membuat token di dalam ekosistem BNB. Ini adalah token yang pertama aku buat dan ini hanya testing sebenarnya. Dan websitenya di sini ya, namanya For You atau simbolnya FU. Kalau Pi kan Pi. Ya, Pi Network itu simbolnya Pi. Dan aku menggunakan blockchain BEP20 alias BNB, ya ekosistem dari BNB. Dan ini adalah tokenomiknya sudah aku tulis semua di sini dan ini website yang sudah aku buat. Apa Mas itu mah kita bisa itu mengaku-ngaku kita. Oke. Mengaku-ngaku kalian bisa, aku mengaku-ngaku diriku sendiri ini bisa. Tapi aku akan buktikan kalau ini memang website yang aku buat untuk token ini dan ini adalah kontrak dari For You yang sudah aku buat ya. Sama ya. Ini ya, dari alamat website aja For You 5 ya .yolasite.com dan itu aku karena percobaan aku pakai website gratisan. Yolasite ya, For You ya. Sama ya. Sama di sini dan di programnya juga sama dan aku buatnya berbulan-bulan mempelajari ini.
dan sangat lama sekali aku mempelajari untuk membuat ini. Terus habis itu ini bisa aja kamu hanya sekedar mengaku-ngaku. Oke, sekarang kita pencet, aku masuk ke Telegramnya dulu. Nah ini for you community ya, for you community. Dan ini logonya. Dan coba aku chat. Halo, aku admin. Nah, ini yang keluar. Halo, aku admin. Kok bisa? Oke, sudah sadar ya kalau ini punya aku. Ya bisa aja Telegramnya kamu buat seolah-olah itu punya dia. Oke, aku masuk ke website, aku masuk ke Telegramnya dia. Nah, masuknya ke sini. Oke, aku close dulu biar percaya. Ya. Telegram for you, view in Telegram. Ting. Halo, aku admin. Kok bisa? Oke. Jadi kalian percaya ya bahwa aku membuat itu, dan testing pertama aku membuat sebuah token atau cryptocurrency. Dan sebenarnya big projectku sebenarnya waktu itu tahun 2001, kalau nggak salah 2001. Big projectku adalah buat Moon Party atau token Moon Party yang tetap di ekosistem BNB atau BSC20 ya, blockchainnya. Dan ini adalah big projectku sebenarnya. Cuman karena kurangnya dana untuk promosi dan banyak hal yang harus diurus di apa cryptocurrency yang akan aku launching, itu aku batalkan karena terlalu besar pendanaan yang harus disiapkan untuk ini bergerak ya. Alah, punya siapa dia, ini punya orang lain ini. Oke, masih nggak percaya juga. Oke, nggak apa-apa, sekarang kita masuk ke tim. Ini siapa? Ini adalah aku, Yohanes Agung Prayoga, CEO of Moon Party ya. Aku adalah CEO-nya dan aku yang buat, dan ini adalah tim-timku. Oke. Dan ini belum nggak aku launching karena kita memang kekurangan dana. Dan kerjasama dengan pendanaan tidak cukup untuk mengembangkan Moon Party. Nah, dari gambaran ini aku share tentang harga pi itu karena aku punya pengalaman. Aku punya pengalaman bagaimana bentar ada motor ya. Dari pengalaman ini, aku sudah pernah membuat testing token, akan membuat token sendiri ya untuk bangsa Indonesia, dan tujuanku Moon Party ini untuk sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk gini. Ini untuk mereka yang membutuhkan. Jadi aku siapin tim and marketing itu nantinya kita potong sebagai sumbangan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, sebenarnya, tapi karena kurangnya dana, aku tidak melanjutkan itu. Jadi pendapatan dari Moon Party, pengembangan dari Moon Party, nanti kan pasti ada pendapatan dari liquid provider. Setelah itu kita akan sumbangkan ke panti asuhan, kita sumbangkan ke sekolah, kita sumbangkan ke mana-mana sebenarnya. Intinya yang membutuhkan lah. Tapi ya nggak apa-apa, karena nggak jadi, ya udah nggak masalah. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, saya bisa memperhitungkan kira-kira harga pi token itu seperti apa. Dan aku akan logikakan lebih lanjut dengan perhitungan sebentar lagi. Oke, seperti itu. Jadi bukan aku sok pinter atau menggurui kalian, enggak teman-teman. Aku nggak bermaksud seperti itu. Aku ingatkan lagi, aku nggak bermaksud seperti itu. Karena aku udah punya pengalaman yang seperti ini, aku pengen share ke teman-teman agar kalian itu tidak mencari info yang sembarangan. Mencari info yang ya sembarangan, yang mereka hanya membual. Dalam arti mengatakan sesuatu tapi tidak ada dasar. Mereka hanya ikut-ikutan, mereka hanya baca-baca komentar atau komen-komen di Twitter di dalam Pikor, tapi Pikor nggak menanggapi itu. Seolah-olah kamu sudah menganggap itu harga pasti. Ada yang harga pasti 314, enggak gitu konsepnya. Kalau mau share dengan ilmu, dengan bagus, itu ya pelajari dulu. Kita mempelajari sesuatu itu dengan benar, mempelajari
apakah benar itu, kita konfirmasi lagi apakah benar price itu akan seperti itu. Itu ya. Kita lanjut ke perhitungan sekarang. Biar kalian sama-sama dan aku juga sama-sama belajar lagi tentang pembentukan awal harga cryptocurrency. Ini adalah, kalau kalian lihat di sini adalah P token distribution itu adalah supply total yang dibagi menjadi dua. Yang dibagi 80% kepada community, 20% untuk core team. Dan di pembagian ini akan dibagi lagi di bagian community allocation-nya. Ada 80 miliar P token total supply ya. 80.000 itu dibagi lagi menjadi 20 miliar untuk pre-mainnet mining reward. Di mana pre-mainnet mining reward itu adalah sebelum mainnet, yang saat kita mining itu pendapatannya adalah 20 miliar. Bukan pendapatannya, tetapi yang disediakan, token yang disediakan itu 20 miliar. Nah, ketika mainnet mining reward nanti itu disediakan 45 miliar lagi untuk ditambang. Oke, kita loncati liquidity pool. Ntar lagi aku jelasin karena kita akan penjelasannya akan lebih rinci di liquidity pool. Foundation reserve itu untuk ya event, promosi kayak gitu-gitu. Itu adalah disediakan 10 billion atau 10 miliar P. Nah, liquidity pool itu 5 billion atau 5 miliar P. Nah, ini liquidity pool ini yang akan menentukan harga awal ya. 5 billion P ini atau 5 miliar P ini yang menentukan harga awal P nantinya saat pertama launching atau saat pertama dia bisa dijual belikan. Bagaimana perhitungannya, Mas? Bagaimana caranya untuk menghitung kira-kira? Oke, kita kan sama-sama berharap nih. Sama-sama berharap bahwa 1 Pi harganya $100 ya. Kita kan sama-sama berharap kalau bisa lebih. Tetapi logis atau tidak? Realistis apa tidak? Sudah saya sebutkan kemarin, nggak logis. Kalau kita menggunakan liquidity poolnya adalah 5 miliar dan kita berharap $100 harga 1 Pi, core team harus menyediakan uang 500 miliar dolar. Teman-teman, bayangin, core team harus menyediakan 500 miliar dolar agar 1 Pi-nya berharga $100. Ya moga-moga bisa dilaksanakan dan bisa terjadi ya. Asalkan pendanaannya yang saya bilang tadi, ketika saya mau buat token harus ada pendanaan yang besar. Nah, ketika harga itu pengen membuat harga $100 1 Pi-nya, liquidity pool harus disediakan dana 500 miliar dolar. Mohon maaf kalau penjelasanku jelek atau penjelasanku agak rumit. Ini aku coba sesimpel mungkin. Jadi kalau kalian nggak paham, mohon maaf ya. Jadi aku usaha sesimpel mungkin. Nah, kalau kalian pengen harga 1 Pi awal launching itu $10, maka perusahaan atau core team harus menyiapkan dana 50 miliar dolar. Untuk apa? Ya untuk menetapkan harga awal. Karena liquidity pool, kalau ketika aku membuat token waktu itu, kita harus menetapkan harga awal dengan cara pembagian dan menyiapkan dana sesuai jumlah di liquidity pool. Oke. Nah, kalau memang kalian minta ini $100 bukan yang $314 ya, apalagi yang $314 harganya berapa? Bukan hanya 500 miliar dolar. Sekarang kita akan lihat 5 daftar orang terkaya di dunia. 5 daftar orang terkaya di dunia. Berapa sih jumlah uangnya? Elon Musk. Siapa sih yang nggak tahu Elon Musk di cryptocurrency saat ini? Ini adalah CEO Tesla, Elon Musk. Itu adalah orang terkaya. Ya.
nomor satu. Tapi ini dari Kompas ya. Ya kita sebut aja orang kaya-kaya ya dari Forbes, versi Forbes yang update-nya bulan 10 tanggal 19 kemarin. Nomor satu Elon Musk. Elon Musk ini punya kekayaan yang ditaksir mencapai 220 miliar dolar. Kalau Picor ingin 100 dolar harga satu pi-nya, dia butuh 500 miliar dolar. Nah, Elon Musk aja dia punya 220 miliar dolar AS. Itu sudah masuk ke orang terkaya nomor satu. Kalau memang core team itu punya uang sekian, berarti masuk dong. Secara logika masuk dong di Forbes orang terkaya. Dan ya oke, bukan karena mereka Mas, tapi karena pendanaan atau kerjasama dengan perusahaan. Nah, perusahaan yang ada nyampe kah uangnya sekian gitu loh, maksudnya nyampe nggak sih uangnya untuk sampai ke 500 miliar dengan beberapa perusahaan? Mungkin bisa nyampe, tetapi kalian perlu ingat kekayaan yang seperti ini, Elon Musk ditaksir mencapai 220 miliar. Terus siapa ini? Jeff Bezos itu 199 miliar dolar AS. Bernard Bernard itu 180 miliar. Terus Bill Gates itu mencapai 132 miliar. Larry Ellison itu 126 miliar dolar. Tapi kan mereka bukan karena 180, contoh kayak Elon Musk itu bukan karena 199 miliar dolar itu ada di tangan dia, tetapi berbentuk saham plus rumah kayak gitu gitu. Jadi bukan Elon Musk nih, Jeff Bezos. Elon Musk 220. Bukan berarti dia punya 220 terus bisa diambil 100 miliar dolar untuk disumbangkan atau pendanaan untuk pi. Enggak kayak gitu. 220,9 miliar dolar itu berbentuk saham di berapa persennya berbentuk saham di Tesla, berbentuk saham atau perusahaan di StarX. Nah, dikumpulkan saham tersebut menjadi 220,9 miliar dolar. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau core team ya, core team menyatakan bahwa atau kalian menginginkan bahwa harga satu pi-nya 100 dolar. Butuh berapa perusahaan, ribuan perusahaan yang bergabung jadi satu mungkin untuk mendanai tim ya, mendanai core team. Oke, baru akan berharga 100 dolar. Bisa dipahami ya dari sini ya. Nah, apakah bisa? Nah, orang terkaya aja, Elon Musk aja hanya 200-an miliar dolar. Gitu ya. Jadi masuk akal nggak? Nggak masuk akal toh. Kita harus jernih. Harus jernih, bukan berarti aku mengajari kalian atau sok pinter ya, bukan. Aku mencoba untuk melogikakan agar kalian paham dan berhati-hati mencari kabar-kabar yang mudah sekali teknologi sekarang memberikan akses untuk siapapun mengupload sesuatu. Oke, masih ngerekam gak sih? Masih 18 menit. Masih panjang ini saya. Masih panjang ini sayang. Masih panjang ini kawan. Ya, masih panjang. Ini kita belum masuk ke wilayah harga equilibrium dari token atau koin atau cryptocurrency. Nah, di sini ada rumus di mana untuk menentukan harga. Ya, kalau kalian tahu nanti titik equilibriumnya ini yang menentukan harga dan sisa dari liquidity pool. Nah, liquidity pool ini adalah jumlah barang. Jumlah barangnya ada apa? Ya pi. Pi coin itu jumlah barang. Harga barang itu adalah harga permintaan kita, harga penawaran kita yang akan kita lakukan di pi coin. Nah, aku udah siapkan grafik kosong X dan Y yang nantinya kita akan menghitung sama-sama. Kita harus dikotai dulu ya, kita harus kotai dulu. Oh, besar banget. Size-nya aku perkecil. Kita kotai dulu untuk dapat nilai
Bentar. Nah, ketika kita sudah kotai seperti ini, kita harus punya yang namanya garis lurus seperti ini. Aku kurang tebel, jadi aku pakai garis merah ya. Garis merah, size-nya agak tebel dan di sini adalah garis tengahnya yang untuk menentukan harga nanti. Terus ada garis tengah lagi, satu lagi garis tengah yang harus di tengah-tengah untuk penentuan awal harga. Nah, kayak gini. Terus aku kasih sorry. Sorry. Ntar aku ulangi. Kita akan mencari titik equilibriumnya untuk penentuan harga. Oke, seperti ini. Terus aku buat ini warna kuning di titik ini. Oh, sorry. Warnanya nggak jadi kuning ya. Ya, ginilah ya. Nah, itu kuning ya. Titik kuning di sini. Aku pakai ini aja kayaknya. Titik kuning di sini. Nggak kelihatan ya, merah ya. Nah, oke, begini. Sudah, kita akan gedein dikit. Kita akan belajar bareng-bareng. Oke. Ini adalah harga penentuan harga. Jadi ketika kita core team sudah menentukan harga yang kita bilang tadi adalah harga pertama, itu akan terbentuk di sini. Ini adalah titik equilibrium, ya. Ini adalah titik equilibrium untuk penentuan harganya. Dan ini menentukan price-nya, ya. Ini menentukan price-nya dan menentukan sisa barangnya. Ini adalah liquidity pool-nya. Ini liquidity pool-nya. Dan ini harga price dari P coin-nya. Oke. Nah, ini adalah awal mula pembentukan sebuah sorry. Ini adalah awal penentuan atau pembukaan harga sebuah koin. Ketika launching, ini adalah harga awal di sini. Nah, yang berubah nanti adalah warna yang hijau bawah ini ya. Aku ganti warna merah deh. Aku ganti warna biru. Ini yang akan berubah nanti, teman-teman. Sorry. Oke, aku tebelin dikit. Nah, ini yang akan berubah nanti, teman-teman. Untuk menentukan titik merah ini ya. Ini yang akan berubah. Bagaimana ceritanya? Ketika sudah ditentukan harganya adalah $100 contoh dengan konsumsi liquidity pool 500 miliar dolar, tapi nggak mungkin lah ya. Tapi anggap saja mungkin. Oke, kita anggap saja mungkin. Tapi nggak mungkin. Sulit. Aku menolak logikaku sendiri kalau itu tidak mungkin, sulit. Lanjut aja deh, nggak usah berdebat tentang harga. Tapi kalian bisa melogikakan logis atau tidaknya tadi sudah aku sampaikan. Nah, ini adalah menentukan harga, titik equilibrium yang terjadi. Contoh di sini harganya adalah $100. Ngimpi kayaknya. $100 dengan sisa 5 billion. Oke, 5 billion P. Oke. Ini adalah $100 dan ini 5 billion P. Jadi ketika kalian sudah punya semua kan, yang sudah menambang kan sudah banyak kan. Sudah banyak yang punya P-coin kan. Nah, kalian berharap keluar dengan $100 kan. Ya. Asumsi $100 keluar. Pasti kalian ingin menikmati kan. Ketika kalian ingin menikmati itu, maka harga yang kalian jual, intinya konsep dari penentuan harga pasar atau harga barang itu begini. Ketika banyak orang yang beli atau banyak permintaan berarti ya, harga beli akan meningkat. Ketika banyak orang yang pengen beli, ya, anggap saja aku tulis saja buy. Ketika banyak orang yang pengen beli, harga meningkat. Tetapi ketika kalau banyak orang yang mau menjual, harganya akan turun, yang dikatakan bahasa Inggrisnya sell. Ketika banyak orang yang sell atau banyak orang yang jual, maka harganya akan turun. Nah, itu konsep dari barang. Harga barang dan jumlah stok. Oke? Itu konsepnya. Jadi ketika
ini udah keluar dari asumsi kita benar-benar $100 satu koin Pi atau satu token Pi, dan kalian pasti kalian sama-sama ingin menikmati hasilnya, pasti. Ketika kalian mau menikmati hasilnya, berarti kan kalian harus tukarkan koin tersebut untuk kalian jual kan. Nah, itu akan mempengaruhi harga yang biru ini akan semakin turun. Sorry, bukan warna biru, bukan warna merah tapi biru. Ini akan turun kemana? Ke titik sini contoh. Berarti akan turun ke titik ini. Yang akan terjadi apa kawan-kawan? Yang akan terjadi ketika kalian jual menandakan bahwa kalian akan ada di titik ini kan. Nah, ini adalah titik equilibriumnya kan. Ketika kalian menjual, maka harga barang akan turun ke bawah dan harga banyaknya liquidity pool akan naik. Bisa jadi 5 atau 6. Jadi semakin banyak orang yang menjual, maka harga semakin turun dan liquidity pool akan semakin banyak. Tapi ketika banyak orang yang ingin membeli berarti akan naik, equilibriumnya akan naik pula. Dan menandakan bahwa konsep dari penjualan itu menandakan bahwa supply total yang ada di mana? Jumlah barang, stok atau liquidity pool itu berkurang. Kan kamu beli. Kalau kamu beli berarti berkurang dong stoknya. Dan harganya naik. Ini jadi contoh $4 atau 4 billion ya, 4 billion atau 4 miliar token. Ini titik equilibriumnya. Nah, sekarang paham ya, teman-teman ya. Itu adalah pergerakan harga yang akan terjadi ketika Bitcoin keluar dan kalian banyak menjual. Nah, dari situ kita baru menentukan yang namanya masuk akal atau tidak. Ketika core team memang benar-benar menyediakan $500 miliar dari pendanaan perusahaan-perusahaan yang kerjasama, ya anggap saja itu benar. Anggap saja itu yes, betul. $500 miliar berhasil dikumpulkan oleh core team. Apa nggak stres para perusahaan ketika kalian kaya mendadak terus tiba-tiba menjual? Apakah mereka rela begitu aja? No, teman-teman. Tidak. Itu yang aku bilang, kita harus realistis, kita harus logis. Mereka tidak akan semena-mena mengeluarkan dana tanpa ada perhitungan yang logis dan menguntungkan. Orang melakukan sebuah pendanaan mengartikan ada cuan di depanku. Ketika di depanku ada kerugian, apakah pendanaan itu akan keluar? No, teman-teman. Itu adalah pemikiran logis dan kritis buat kita semua. Jangan sampai kita tertipu info-info yang gampang dimanipulasi, malah membuat kacaunya informasi, kita malah salah tangkap. Ya. Nah, perusahaan pasti berpikir berapa yang cocok dan kira-kira bagaimana cara untuk mengamankan itu. Nah, core team sudah melakukan hal tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara lock up. Lock up ini diadakan oleh core team agar apa? Agar teman-teman itu tidak bisa menjual sembarangan. Agar tidak merusak titik equilibrium yang sudah saya tuliskan di sini. Tidak merusak titik ini. Kalau nggak ada lock up, dan tidak ada reward lock up yang terjadi, kan ini yang aku screenshot ini adalah punya aku lock selama 90% dari total yang aku dapatkan Bitcoin yang udah aku tambang, dan aku lock selama 3 tahun. Aku dapat reward 469% dalam mining berikutnya. Menandakan bahwa ketika aku lock, aku lebih banyak dapat Bitcoin, sehingga Picor membayangkan bahwa bakalan banyak yang ikutan ngelock nih. Jadi tidak merusak harga pasar equilibriumnya. Titik equilibriumnya nggak akan turun. Kalau nggak ada sistem pengamanan seperti ini, cepat hancurnya.
harga tersebut. Tapi ini ya hebatnya core team, dia memikirkan untuk jangka panjang seperti apa. Dan ada satu lagi cara pengamanan core team agar kalian tahu saja. Makanya lebih baik kalian bisa membaca dan lebih suka membaca lah. Karena di sana di aplikasi sudah disebutkan total alasan-alasannya. Oke. Core team memberikan akses untuk marketplace melakukan penukaran antara pioner dengan pioner, tapi tidak tidak ada tempat di mana kita menukarkan menggunakan fiat. Ya kan? Core team mengatakan seperti itu kan? Kalian coba baca lagi bahwa untuk penukaran dari P-Coin ke USD itu belum tersedia dan akan tersedia nanti ketika sudah komplit total. Mungkin entah tahun kapan nggak tahu, atau setahun atau 2 tahun berikutnya. Tetapi yang bisa dilakukan apa dong? Yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan utility atau dApps di app yang disediakan oleh core team untuk membeli barang. Jadi PIMU akan ditukarkan ke orang ya yang tidak merusak liquidity pool. Hanya menukarkan doang. Aku punya barang, aku punya barang HP, aku mau jual atau tukarkan barter dengan PIMU 100 PIMU, aku tukarkan dengan HP baruku. Nah, itu tidak merusak harga, tapi hanya penukaran saja, transfer. Dan aku menukarkan ke kamu sebagai barang yang sudah kamu beli. Tapi tidak merusak liquidity pool. Paham ya? Di situ untuk menjaga titik equilibriumnya harga price P token itu tidak berubah menjadi anjlok atau rug pull. Ya, rug pull itu terjadi karena tidak adanya sistem pengamanan seperti core team ini. Ya, itu yang bisa aku jelaskan. Jadi teman-teman semoga paham ya, semoga paham. Semoga paham. Jadi ini adalah penerusan dari logika kenapa aku mengatakan 314 itu tidak logis untuk pengeluaran saat dikeluarkan mainnet atau harga P itu sendiri. Tetapi akan logis ketika nanti Bitcoin itu diminati oleh orang lain. Seperti titik equilibrium tadi. Ketika P itu diminati dan banyak peminat, maka akan naik titik equilibriumnya menjadi seperti ini, harganya akan naik, tetapi sisa dari liquidity pool semakin sedikit. Itu ya. Jadi bukan berarti 314 itu dikeluarkan pada awal, tapi bertahap. Apalagi yang Nicholas mengatakan 1.000 kan, 1.000 dolar kan, itu masih apa nggak terlalu murah kata dia. Itu maksudnya adalah tidak terlalu murah di masa depan. Sebenarnya aku pengen jelasin tentang perbedaan antara Bitcoin, ETH, dan Bitcoin. Di mana Bitcoin ini menciptakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh Bitcoin dan Ethereum. Aku pengen menjelaskan itu sebenarnya, tapi nggak tahu kapan kesempatannya, cocok atau tidak. Aku takutnya berselisih paham, tapi ada penjelasannya kok. Kenapa kok Bitcoin ini menciptakan Bitcoin dan merubah sistem yang sudah ada di Bitcoin dan ETH menjadi lebih baik. Itu ada di Bitcoin. Itu kenapa aku percaya dengan Bitcoin, tetapi tidak bermimpi Bitcoin meledak harga awal di 314. Tidak. Aku tetap logis. Dan aku membaca tentang project ke depan, masa depan. Bukan mimpi-mimpi seketika, enggak. Tetapi project masa depan yang bagus, yang baik. Itu yang aku sampaikan ke kalian. Bukan berarti aku sok pinter, aku mengajarkan sok ngajarin, enggak. Tapi karena pengalamanku yang sudah membuat koin dan membuat project koin, mungkin aku nggak perlu ceritain semuanya. Aku sudah bergerak di bidang kripto itu sejak kapan dan sudah ngapain. Jadi kenapa aku bisa menjelaskan seperti ini. Tapi intinya ilmu ini jarang orang share. Sehingga banyak apa ya, seliwang-seliwer harga-harga yang nggak ngotak gitu loh ya, nggak ngotak. Nah, semoga ini video bisa mengklarifikasi teman-teman pioner dan teman-teman yang mungkin
masuk di dalam cryptocurrency bisa paham juga perhitungan gimana membentuk harga dari cryptocurrency baru. Ya, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Saya Yohanes Agung Prayoga. Ini panjang banget videonya. Semoga paham saja, dan aku sudah mencoba sesimpel mungkin untuk mengungkapkan perhitungan dan logikaku. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Bye bye.